Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang capres mana yang akan memberantas pinjol di Indonesia. Gitu ya, karena kemarin lusa sudah terlaksana debat capres dan cawapres yang sangat damai. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, semoga pemilu kali ini adalah pemilu terdamai sepanjang sejarah Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Oke, nah, sebelum kita mulai videonya, saya ingin disclaimer terlebih dahulu ya. Saya Raja Galbay di sini tidak di-endorse oleh capres manapun ya. Saya juga di sini tidak akan menyuruh Anda memilih salah satu capres ya. Saya pun tidak akan mengungkapkan pilihan saya terhadap capres nomor berapa yang akan saya pilih. Ya. Kenapa Bang seperti itu Bang? Karena channel ini, channel Raja Galbay ini channel suci. Ya, suci. Ya, ini adalah channel pure edukasi untuk masyarakat Indonesia yang terjerat di pinjaman online. Jadi saya tidak mau mengotori channel ini dengan hal-hal politik, ya, hal-hal judi online, trading dan lain-lain. Saya dulu pernah pengen di-endorse oleh beberapa perusahaan trading. Ya, 3 atau 4 perusahaan itu menghubungi saya. Ya, katanya saya akan dibayar ratusan juta selama 3 bulan. Asalkan saya mengarahkan Anda untuk mendaftar trading tersebut. Tapi saya tolak. Uang ratusan juta itu saya tolak. Karena saya tahu trading itu bisa menghancurkan hidup seseorang juga. Ya, seolah-olah saya itu memberikan harapan baru agar Anda bisa bayar pinjol dengan menggunakan trading. Saya tolak. Ya. Jadi channel ini pure benar-benar untuk tujuan edukasi. Oke, ya. Sekarang ada 3 capres dan 3 cawapres pastinya gitu. Yang pertama ada Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar atau Caimin. Oke. Yang kedua ada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran. Yang ketiga ada Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Mahfud MD. Ya. Nah, di sini saya akan memberikan pendapat saya tentang ketiga capres tersebut dalam keberlangsungan pinjol yang ada di Indonesia di masa depan. Ya. Nah, jika pendapat saya salah, jika pendapat saya berat sebelah, tolong koreksi. Oke ya. Nah, yang pertama kita bahas Bapak Anies Baswedan dulu. Ya, Bapak Anies Baswedan selama menjabat jadi Gubernur DKI Jakarta pernah menutup atau mencabut izin perusahaan bernama Holy Wing. Ya, Holy Wing itu sepertinya tempat untuk minum-minuman alkohol gitu ya. Nah, alasan penutupan tersebut ada 2 versi. Yang pertama dikarenakan Holy Wing ini menghina nama Nabi Muhammad. Ya, Holy Wing menggratiskan alkohol untuk orang yang bernama Muhammad. Oke, nah itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah karena memang izin dari perusahaan Holy Wing itu ada syarat administrasi yang tidak terpenuhi, makanya dicabut perusahaannya. Entah mana yang benar saya tidak tahu. Sekarang kita kaitkan penutupan perusahaan Holy Wing ini dengan pinjol. Jika Bapak Anies Baswedan menjadi presiden, ya kita kaitkan gitu ya. Pinjol riba, banyak mudorotnya, banyak menipu konsumen dari iklan-iklannya, penagihan yang tidak beretika, terkadang bawa agama, bawa ras tertentu, mencaci maki nasabahnya, menyebarkan data dan lain-lain, ya, posting foto bugil, posting foto maling, gitu kan ya. Saya nyebutkan pinjol itu sampai tegang leher saya karena terlalu banyak ya keburukannya gitu kan. Nah, dengan sepak terjang Bapak Anies yang berani menutup perusahaan Holy Wing, maka pinjol pun berpotensi dihilangkan dan ditutup. Seperti yang kita tahu, perusahaan jika ingin berdiri di suatu negara itu pasti bayar pajak, bayar izin, bayar pajak gitu ya. Nah, ini Bapak Anies Baswedan berani mencabut izin karena sudah melanggar norma-norma agama, norma-norma sosial yang dilakukan oleh Holy Wing tersebut. Berani ya. Nah, di pinjol juga banyak seperti itu. Ya, pinjol itu banyak melanggar norma-norma. Dan kalau saya tidak salah, Bapak Anies ini memang dikelilingi oleh partai-partai yang sangat taat dalam beragama gitu. Ini pendapat awam saya gitu ya. Nah, bisa jadi karena banyak mudorotnya pinjol ini, penutupan pinjol akan disegerakan. Karena banyak sekali partai-partai yang menjunjung tinggi hukum-hukum Islam di sekeliling Bapak Anies ini gitu ya. Jadi penutupan pinjol ini fix gitu ya, dan juga agar masyarakat Indonesia tidak menggunakan riba lagi. Seperti itu. Itu pendapat awam saya. Oke? Gitu. Nah, jadi dengan sepak terjang Bapak Anies yang berani menutup perusahaan Holy Wing, maka pinjol pun berpotensi dihilangkan dan ditutup.
Oke, itu yang pertama ya Bapak Anies gitu. Yang kedua, Bapak Prabowo Subianto. Nah, Bapak Prabowo Subianto ini sangat mencintai Indonesia. Ya, kalian sering lihat ya klip-klip Bapak Prabowo di TikTok, IG dan lain-lain gitu ya. Beliau pernah berkata seperti ini, "Saya sedih karena bangsa Indonesia dihina oleh orang-orang asing." Ya, katanya Indonesian people still live in a tree. Ya, masih hidup di dalam pohon. Orang Indonesia masih hidup dalam pohon. Kamu itu ya bangsa Indonesia bikin peniti aja nggak bisa, gitu kan? Masih hidup di dalam gua. Gitu. Nah, Pak Prabowo tidak terima akan hal itu. Ya, sangat patriot sekali Pak Prabowo ini, sangat mencintai Indonesia sekali. Nah, menurut orang awam seperti saya, pinjol itu perusahaan asing. Perusahaan asing pasti ya. Seperti yang Anda tahu, banyak sekali penghinaan-penghinaan yang dilakukan oleh pinjol kepada nasabahnya, kepada masyarakat Indonesia. Ya, miskin kamu, contohnya. Ya, kalau miskin jangan ngutang. Ya, udah tahu miskin kenapa utang, SDM rendah. Ya, bayar hutang kau itu binatang. Nah, itu contoh-contoh penagihan dari pinjol seperti itu. Nah, jadi menurut saya dengan kecintaannya Pak Prabowo terhadap Indonesia ini, ya Pak Prabowo tidak akan membiarkan masyarakat Indonesia ini dihina-hina lagi, ya. Dan pinjol pun berpotensi dihilangkan dan ditutup. Semoga ketika nanti Bapak Prabowo menjadi presiden, pinjol-pinjol ini bisa dihilangkan dan ditutup. Gitu ya. Nah, oke. Sekarang yang ketiga, Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud MD. Bapak Mahfud MD ini adalah orang yang mencetuskan pinjol ilegal jangan dibayar. Ya, ketika beliau menjabat sebagai Menko Polhukam, apalagi jadi wakil presiden, ya, maka pinjol pun berpotensi dihilangkan dan ditutup. Karena butuh mungkin jabatan yang lebih tinggi gitu ya. Saya awam, mohon maaf awam gitu ya. Saya berpikirnya seperti itu. Ya Menko Polhukam memang banyak urusannya gitu ya. Nah, maka dari itu mungkin untuk ya menghilangkan pinjol dan menutup pinjol ini ya Bapak Mahfud MD kita beri kesempatan untuk menjadi wakil presiden. Gitu ya. Nah, bagus ya. Ketiga paslon ini memiliki potensi untuk menyetop pinjol yang ada di Indonesia dengan masing-masing orientasi dan pengalaman kerjanya. Gitu kan. Nah, sekarang kalau saya bilang kepada Anda, 3 capres ini memang bagus, tapi tidak ada pernyataan resmi kalau mereka akan menghapus pinjol-pinjol yang ada di Indonesia. Ya, tidak ada pernyataan resmi kalau mereka akan menghapus pinjol-pinjol yang ada di Indonesia. Atau begini, tidak ada satu capres pun yang akan menghapus pinjol. Apakah Anda akan bayar? Nggak ada capres yang akan mau menghapus pinjol. Apakah Anda akan bayar? Ya, batal galbay. Enak ya, batal galbay itu ya nanti saya akan jadikan judul saya di next video. Batal galbay. Ya, karena takut gitu kan. Kalau menurut saya seperti ini ya, kalau saya jadi kalian semua gitu ya, tanggal 14 Februari itu saya akan pilih nomor 1 Anies Baswedan. Saya akan pilih nomor 2 Prabowo Subianto. Saya akan pilih nomor 3 Bapak Ganjar Pranowo. Ya, setelah saya pilih pilihan saya itu, saya galbaikan semua pinjol-pinjol yang ada di Indonesia. Ya, kenapa setelah saya mencoblos lalu saya lanjut galbay? Gitu kan. Coba lihat diri Anda sekarang. Apakah Anda sudah galbay? Sudah. Ya. Sudah galbay. Berapa bulan? 6 bulan, 3 bulan, 1 tahun, ya. Apakah Anda butuh pemimpin untuk berani galbay di pinjol? Tidak sama sekali. Ya, tidak sama sekali. Anda tidak butuh ini, Anda tidak butuh itu. Anda sudah berani galbay. Ya. Kenapa Anda tidak butuh pemimpin untuk galbay di pinjol? Karena Anda sudah menjadi pemimpin untuk diri Anda sendiri. Ya, mulai dari sekarang kita stop mengandalkan orang lain, kita stop mengharapkan ada yang akan menghapus pinjol. Ya, kita stop sakit hati di masa depan karena tidak sesuai ekspektasi. Ya, jadi mulai hari ini kita menjadi pemimpin dari diri kita sendiri. Kita galbaikan. Ya, kita gaungkan gagal bayar nasional. Oke, dan kita pimpin diri kita sendiri untuk tujuan yang lebih baik ya. Selamatkanlah diri kita sendiri. Ingat, ada 25 orang tahun 2023 yang bunuh diri karena pinjol. Oke, nah
Jadi dari video ini siapapun pemimpinnya, kita tetap harus action untuk mewujudkannya. Ya, kita bareng-bareng berjuang bersama-sama untuk Indonesia bebas dari pinjaman online. Saya Raja Galbay, sampai jumpa di video selanjutnya.